Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimas Kital Fatah dari kelas 8C, nomor absen 12. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas video mata pelajaran PJOK, yaitu tentang keselamatan di jalan raya. Keselamatan di jalan raya. Sejak belakangan ini tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat. Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu. Langkah-langkah salah satu usaha mengurangkan tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contohnya melalui mata pelajaran PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib, dan mematuhi peraturan yang ada. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas, di mana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan pertimbangan biaya yang langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan berupaya untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Karena sebagai besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia. Sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan. Pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak-anak masuk sekolah taman kanak-kanak. B. Penyuluhan melalui media massa. C. Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas (PPKL). 2. Perbaikan peraturan perundang-undangan. A. Tata cara pengemudi. B. Penegakan hukum. A. Pengertian jalan. Berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedang berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundang setelah UU nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan, pelengkap, dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang memiliki marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung. B. Pengertian jalan raya.
Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. C. Pengertian keselamatan di jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. D. Klasifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jalan menurut fungsi, terdiri dari 1. Jalan arteri. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan rencana kurang 60 km per jam. Lebar badan jalan kurang 8 meter. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. 6. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. B. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder ke-2. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder sebagai ini di bawah. 1. Kecepatan rencana kurang dari 30 km. Lebar jalan kurang dari 8 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan kolektor. Jalan kolektor adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor primer adalah seperti berikut. 1. Kecepatan dari 40 km. Lebar badan jalan 7 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah A. Kecepatan rencana 20 km per jam. B. Lebar jalan 7 meter per jam. 3. Jalan lokal adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan Persil, kota jenjang kedua dengan Persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiganya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dengan jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagainya berikut. A. Kecepatan rencana 20 km. B. Lebar badan jalan 6 meter. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perubahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti di bawah ini. A. Kecepatan rencana 10 km. B. Lebar jalan 5,6 meter. 4. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri seperti pada tabel berikut. E. Jalan aktivitas di jalan raya. 1. Aktivitas jalan kaki. Jalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan penjalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun penyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. A. Kewajiban pejalan kaki.
1. Menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. 3. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan. B. Kawasan pejalan kaki. Kawasan pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini. Kawasan ini pejalan kaki yang diutamakan. Kawasan ini biasanya dibangun di daerah perkotaan. Kawasan wisata, salah satu contoh di Jakarta adalah di kawasan Pasar Baru. 2. Aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu modal transportasi darat yang menggunakan sepeda. Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Banyak penggemar sepeda yang melakukan kegiatan. Orang yang mempergunakan sepeda sebagai modal transportasi rutin juga dapat disebut komuter. Penggunaan sepeda sebagai modal transportasi rutin tidak hanya dilakukan oleh pekerja-pekerja di sektor formal, tapi juga dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor formal. Para pekerja di sektor formal yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi rutin sebagai besar bergabung dalam komunitas pekerja bersepeda atau yang dikenal dengan nama Bike to Work Indonesia. A. Cara bersepeda yang baik di jalan. 1. Berbaikanlah dengan benar. 2. Patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. 3. Jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. 4. Pakailah helm. 5. Untuk itu sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem. 6. Perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. 7. Jangan menyalip dari kiri. 8. Jangan melewati garis pembatas jalan. Gunakan lampu di malam hari. 10. Gunakan tangan Anda untuk memberi tanda. 11. Rawat dan jagalah kondisi sepeda Anda. Beberapa kesalahan bersepeda di jalan raya. 1. Posisi saddle. 2. Posisi telapak kaki. 3. Penggunaan gear. 4. Rambu-rambu lalu lintas. 5. Saat berbelok. 6. Penggunaan lampu di malam hari. 7. Kostum minum bukan minuman. 3. Aktivitas kendaraan menggunakan bus. 1. Tempat perhentian bus atau halte bus. Berikut adalah cara menggunakan bus atau angkot. 1. Bertanyalah mengenai rute bus atau angkot kepada teman sekolah. 2. Berilah di halte atau pinggiran jalan. Ini penting. Di sinilah Anda akan memulai petualangan Anda. Bila bus atau angkot yang Anda melaju sekitar 10 meter ke arah Anda, lambaikan tangan kiri Anda sebagai tanda stop. 3. Selalu naik dengan kaki kanan. 4. Siapkan uang pecahan kecil dan jangan malu atau takut bertanya ongkos. 4. Aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. A. Cara berkendara motor yang baik. 1. Gunakan helm yang berstandar SNI dan jaket serta sarung tangan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.